Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Kalasum Juniarti, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya dan rekan saya akan menyampaikan sedikit dari makalah yang telah kami buat. Langsung saja. Jadi ini cover dari makalah kami yang berjudul Hadis-Hadis Kepemimpinan. Dosen pengampu Dr. Hajah Hunainah LCMA. Makalah ini disusun oleh saya dan juga rekan saya Muhammad Rijani dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2021-2022. Kita langsung ke pembahasan. Hadis-hadis kepemimpinan. Yang pertama, hadis tentang kewajiban mengangkat seorang pemimpin. Jadi dalam kajian politik Islam atau siasatul Islamiyah, memilih atau mengangkat pemimpin adalah suatu kewajiban. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya jika ada tiga orang berpergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Jadi makna yang dapat diambil dari hadis ini yaitu betapa pentingnya kita mengangkat seorang pemimpin yang adil dan juga dapat mensejahterakan rakyatnya. Dalam ini kan hanya ada 3 orang katanya yang berpergian. Jadi pada 3 orang saja wajib gitu untuk mengangkat seorang pemimpin atau terdapat pemimpin di antara mereka. Jadi bagaimana dengan kita yang di kabupaten, provinsi atau dimanapun, berarti juga harus wajib mengangkat seorang pemimpin. Tentunya kita juga berkewajiban untuk memilih seorang pemimpin itu pemimpin yang terbaik menurut Islam, yang adil, amanah, jujur, dan masih banyak lagi. Intinya mengangkat seorang pemimpin itu kewajiban dan harus. Ini terdapat beberapa hadis yang maknanya sama, bahwa mewajibkan kita untuk mengangkat seorang pemimpin. Jadi ini sumbernya. Lalu kita masuk ke hadis kedua, yaitu hadis penjelasan tentang larangan berambisi untuk menjadi seorang pemimpin. Terdapat banyak hadis di sini ya. Jadi hadis yang pertama, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Al-Hasan telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Samurah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan, maka tanggung jawabnya akan dibebankannya kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan. Kemudian ada lagi hadis telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Ala, dia berkata telah menceritakan kepada kami, Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa, dia berkata, saya dan 2 orang anak pamanku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang dari keduanya lalu berkata, wahai Rasulullah, angkatlah kami sebagai pemimpin atas sebagian wilayah yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla kepadamu. Dan seorang lagi mengucapkan perkataan serupa. Maka beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan bagi orang yang meminta dan yang rakus terhadapnya. Jadi makna dari kedua hadis ini sama ya, bahwa kita tidak atau dilarang berambisi untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi minta untuk menjadi seorang pemimpin, karena tanggung jawabnya
sama saja seperti kita meminta atau mempertanggungjawabkan neraka. Seperti itu. Jadi ini hadis yang sama, saya ambil dari ini sumbernya. Kemudian untuk hadis ketiga dan keempat sampai kesimpulan, teman saya yang akan menyampaikan. Di sini saya akan menyampaikan makalah hadis tentang kewajiban taat kepada pemimpin yang berbunyi Haddatsani Zuhair ibnu Harb wa Harun ibnu Abdillah qala haddatsana Hajjah ibn Muhammad qala ibnu Jurayj نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله ابن خزافة في ابن قيس ابن عدي الشحمي بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شريعة أخبرني يعلى ابن مسلم أن سعيد ابن Jubair dan Ibnu Abbas, yang artinya telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Khaf dan Harun bin Abdullah, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hajj bin Muhammad, dia berkata, Ibnu Jurayj berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri, para pemimpin di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Turunnya berkenaan dengan Abdullah bin Khuzafah bin Qais bin Adi Asy-Syahmi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya dalam sebuah ekspedisi militer. Ya'la bin Muslim memberitahukan hadis ini kepadaku dan Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Dari hadis tersebut kita dapat menarik kesimpulan. Kesimpulan dari hadis tersebut adalah mengenai kewajiban mentaati pemimpin. Dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu kita diwajibkan untuk mentaati pemimpin selama bukan dalam perkara kemaksiatan, karena mentaati pemimpin sama dengan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, saya akan membacakan hadis tentang perintah bersabar ketika menghadapi pemimpin yang tidak disenangi, yang berbunyi Haddatsana Muhammad ibnu Musanna wa Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far haddatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah yuhaddisu an Anas ibnu Malik an Ushaid ibnu Khudar anna rajula min ansari khala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Bashir, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata, saya pernah mendengar Qatadah menceritakan dari Anas bin Malik dari Usaid bin Khudlair bahwa seorang laki-laki Ansyar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, tidakkah Anda mengangkatku menjadi pegawai sebagaimana Anda mengangkat fulan menjadi pegawai? Beliau bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak kamu akan menjumpai penguasa yang mementingkan diri sendiri, maka bersabarlah ketika kalian berjumpa denganku di telaga. Dan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Habib Al-Harits, telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Al-Harits, telah menceritakan kepada kami Su'abah
bin Al-Hajj dari Qatadah, dia berkata, saya mendengar Anas bercerita dari Usaid bin Khudr bahwa seorang laki-laki Ansyar menemui Rasulullah SAW sendirian seperti hadis di atas, dan telah menceritakan kepadaku, Ubaidullah bin Mu'ad telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, Su'bah dengan isnad ini, namun dia tidak menyebutkan yang menemui Rasulullah SAW sendirian. Dan ada juga hadis tentang mentaati para pemimpin yang tidak disenangi, yang artinya adalah hadis dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW, yang artinya barang siapa yang tidak menyenangi sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar, karena sesungguhnya barang siapa yang keluar dari penguasa satu jengkal, maka dia meninggal dalam kondisi mati jahiliyah. Ya, dari hadis tersebut kita dapat menarik kesimpulan mengenai perintah bersabar kepada pemimpin yang tidak disenangi, bahwa kita sebagai umat harus menanamkan rasa sabar terhadap hal yang tidak kita senangi, terutama kepada para pemimpin, agar kelak kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di surganya kelak. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.